Rashid adalah sosok aktivis lintas zaman kelahiran 16 Desember 1945. Sebagai anak Minang di kala itu, ia ditempa dengan sekolah, mengaji, dan bela diri. Ia berkiprah di berbagai organisasi dalam rangka memperjuangkan idealismenya. Haji Masfar Rashid SH merupakan sosok tokoh yang hanif lurus sejak muda sampai tuanya. Ada 5 komitmen Haji Masfar Rashid SH. Pertama, komitmen keumatan. Ia aktif di Dewan Dakwah Sumatera Barat, IRC Sumbar, dan KBPI Sumatera Barat. Spirit itu ditunjukkan secara frontal sebagai motor penggerak dalam penolakan rumah sakit Siloam di Kota Padang, penolakan gerakan komunisme, kristenisasi, dan aliran-aliran yang membahayakan umat. Kedua, komitmen keindonesiaannya ditunjukkan pada masa remaja merupakan penggerak Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPI Sumatera Barat, Kelompok Petisi 50 dan Forum Kemurnian Kedaulatan Rakyat FKKR bersama Ali Sadikin, Muhammad Natsir, dan sebagainya. Dipercayai sebagai anggota MPR RI 1997 sampai 1999 dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat 1999 sampai 2004 dan turut meresponi persoalan-persoalan lokal, regional maupun nasional. Ketiga, komitmen kaderisasi umat dan bangsa. Ia aktif menggerakkan organisasi kepemudaan dan tak segan-segan mendesak pemuda untuk mengambil peran, memberikan donasi dan mengajarkan yang muda tentang etika, administrasi, dan organisasi, bahkan menjadi pembina di beberapa pencak silat. Keempat, komitmen idealisme hukum. Bagi Masfar, hukum itu harus dipraktekkan di mana saja. Hukum harus tajam tanpa pandang bulu. Salah satu pilihannya menjadi penggerak LBH Kistan dalam melawan kezaliman dan ketidakadilan. Berbagai kasus-kasus rakyat yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dia angkat dan diperjuangkan. Ia tidak takut menghadapi pejabat di kala itu yang sangat powerful, sehingga Masfar Rashid merupakan idola kaum muda sebagai tokoh yang vokal dan berani. Kelima, perfeksionis. Masfar Rashid ingin sesuatu itu dikerjakan dengan sempurna. Namun demikian, harapan saya kepada kita ini tentu mewariskan nilai-nilai para adik kita. 66 itu fokus kepada pembubaran Partai Komunis Indonesia yang melakukan kudeta membunuh 6 jenderal, 1 perwira muda, dan sebelumnya membantai ulama-ulama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan papan pemberontakan Madiun. Itu musuh juga membantai para ulama untuk melahirkan kader pengusaha muda dari PDI. Ini usaha yang sangat strategis, dan di samping itu jangan tinggalkan masalah ideologi, masalah aliran-aliran. Mari kita teruskan spirit perjuangan. Dan ini sangat memprihatinkan. Beliau menyebut berbagai elemen-elemen kelompok politik, ormas-ormas. Nah, di sini yang ada katanya ada kepentingan-kepentingan. Kalau boleh beliau katakan, sekarang orang hanya mengejar fungsi, mencari materi, dan ingin untuk status gengsi. Nah, ini gambaran dari seorang senior kita yang sudah melaksanakan perjuangan yang tidak pernah intinya dari muda dari Jogja dan sampai akhir kemarin ini beliau di pimpinan DPR. Nah, ini yang beliau sampaikan kepada saya. Saya ulang sampaikan di sini. Mari kita mengadakan muhasabah dalam tubuh kita sendiri, dan kadang-kadang kita sudah menjadi seorang pejuang, seorang kader yang militan, tetapi dinilai beliau dan kemudian juga disampaikan oleh Sofyan Jalil dalam satu pertemuan KBPI di
sebuah pelantikan Ketua KPPI Pusat. Beliau mengatakan Sofyan Djalil menampak di permukaan kader-kader itu memang hebat-hebat, tapi dominannya adalah kepemimpinan. Dia menguasai di mana-mana. Beliau mencontohkan negeri beliau di Aceh, memegang gubernur, memegang bupati, kepala dinas dan segala macamnya, tapi roh Islamnya mulai luntur, kata beliau. Barangkali ini menjadi renungan kita bersama, sebagaimana juga tadi siang saya dengan saudara Zahirman yang datang dari Pekanbaru. Dulu beliau juga adalah aktivis di Payakumbuh sampai ke wilayah, sampai ke Haji. Ustaz Kartafadi menyampaikan kepada kita dalam kultum tadi agar kita menyadari bahwa selama ini kita lebih banyak mengkaji fenomena sosial masyarakat. Jarang kita berpikir bahwa suatu saat kita akan tiada di muka bumi ini. Umur kita ini pendek sekali. Nah, ini barangkali dapat kita dalam kelompok-kelompok kita melakukan. Beliau menyarankan tadi tadarus dan tadabbur, ya Ustaz ya, untuk menelaah secara mendalam nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah yang sekarang ini mungkin perlu di tempat-tempat kita, apakah dengan berkelompok KPPI di masjid-masjid, kita merenung kembali nilai-nilai kita, bagaimana hidup kita ini berorganisasi, pribadi, dan di tengah masyarakat bisa kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kelak suatu saat akan tidak dapat kita tolak. Ustaz Kartafadi, Yusri Amrul, itu barangkali di antara yang lain mungkin kali bertiga lah yang tua sekali. Walaupun beliau sudah hampir doktor, tapi kemarin dia adalah pemegang estafet asas tunggal. Di kami ini ya udah di akhir-akhir hayat gitu. Maka waktu beberapa bulan yang lalu kita rapat bersama-sama dengan KJRI Kursulaya, diputuskanlah untuk sementara waktu kita membangun kantor yang kecil saja, ukurannya 8x13, yang telah dibentuk panitianya, ketuanya si Jimny bendahara dan wakil sekretaris si jurnalis. Nah, dan kemarin alhamdulillah Pak Rasid sudah dapat menambah dana dari Pemda dengan surat permohonan 15 juta ya Pak Rol ya? Iya. Akan sehingga itu bisa tidak menjadi sia-sia konsennya. Ada dana pertama, alhamdulillah ini kita dengan Waswarni dari Ibu almarhum Pak Surkani. Waktu itu peletakan batu pertama 3 tingkat, Pak Surkani hadir, Pak almarhum tetap. Nah 30 juta itulah yang sekarang balok, dan nanti 15 juta itu menambah untuk atapnya, mudah-mudahan gitu. Nah ini sekedar tambah. Ada Profesor Nomor 1 Sofa Marsidin, kemudian mudah-mudahan kita dapat berkah semuanya. Jadi juga menggerakkan kader-kader. Ini adalah merupakan kebanggaan dulu dari pelajar Islam Indonesia yang aktif di wilayah maupun di cabang-cabang, karena saya dapat mandat dari Perhimpunan Keluarga Besar PI Pusat untuk bertemu teman-teman dan sahabat perjuangan yang pernah PI sejak tahun 66 dalam keadaan sakit, kaki beliau reumatik, yaitu Ibunda almarhum Ibu Nema Jambe hadir bersama-sama kita waktu itu. Bapak-bapak ibu dan saudara sekalian, kemudian Perdana Menteri Daud Mahdi menyampaikan kedatangan beliau malam itu sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Perhimpunan Keluarga PI di Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Kardinal Jenderal Zaldan Maulana saat ini. Waktu itu dengan penuh keakraban, dengan rasa tanggung jawab bersama, malam itu juga beliau meminta kalau mungkin dibentuk perhimpunan KPPI, karena di Jakarta sudah terbentuk, kata beliau. Alhamdulillah malam itu juga dengan kesepakatan bersama dibentuk perhimpunan Keluarga Besar PI Sumatera Barat, walaupun pusatnya di Bukit Tinggi. Namun pelantikan dari perhimpunan KPPI tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang sesegeranya karena faktor-faktor kesibukan dan faktor-faktor politik yang sangat dominan pada saat itu.
di Sumatera Barat. Dasarnya masih landasan perjuangan dan bentuk organisasinya juga belum satu antara pusat dan ada di Jakarta, ada di Padangan, ada di Bukit Tinggi. Dan beliau nampaknya menunjukkan kepada kita semua betapa keluarga besar PI Tanah Datar sudah menjadi orang. Kami mengenang sedikit antara 86 sampai tahun 2000 adik-adik PI tidak dapat melaksanakan misi organisasinya dengan baik. Suatu ketika misalnya sasaran ketua umum pengurus besar dari Indonesia datang ke Bukit Tinggi, tidak bisa menimbulkan seperti kita lihat pelaksanaan acara hari ini. Mungkin banyak kelemahan-kelemahan dan kekurangan. PI dan keluarga besarnya baru turun gunung, masuk ke kota Gamang dia sangka dunia belum berubah. Azas Pancasila sebagai satu-satunya azas, tapi kembali sejarah membuktikan azas tunggal ini dicabut oleh sidang istimewa MPR tahun 1998. Nah sekarang ke depan, apakah orang masih curiga terhadap PI? Apakah orang masih gamang melihat PI? Kita mengharapkan dengan acara pada hari ini di Gedung Negara ini, hendaknya ini merupakan pertanda bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada PI dan keluarga besar PI, karena kita baru pertama kali mengenyam acara di Gedung Negara Republik Indonesia ini setelah berpuluh-puluh tahun lamanya. Biasanya kita melakukan kegiatan di masjid-masjid reot, di sekolah-sekolah yang sangat mendidikan kita, di pinggir-pinggir kampung, yang kadang-kadang training itu tidak pakai lampu petromat, hanya lampu lilin dan lampu togok kalau orang Minangnya. Tapi ini satu signifikan luar biasa, kita bisa berada di sini. Dan ternyata tadi malam kita pertemuan silaturahim seluruh keluarga besar PI Sumatera Barat tidak menempatkan dirinya dalam